Selamat sore Pak Dr. Sofyan Chandra, PhD. Selamat sore Bang. Bapak Sofyan ini adalah CEO dari ILMCI, I Love My Country Indonesia. Sebuah struktur yang mengedepankan atau mengembangkan capacity building. Nah, ini satu hal yang menarik buat kita semua. Selamat datang di podcast STIK Lemdiklat Polri, Pak Sofyan. Terima kasih atas undangannya Bang. Menarik Pak, mungkin ada hal yang saya ingin tanyakan Pak. Beberapa saat yang lalu Pak Sofyan ini memberikan mahasiswa STIK pembekalan, bukan sembarang pembekalan, tapi pembekalan yang juga diberikan fasilitas apa? Fasilitas capacity building atau fasilitas untuk pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia siapa? Indonesia. Nah, pada kesempatan ini Pak Sofyan, bisakah menjelaskan kepada kita semua apa sih ILMC ini dan bagaimana asal mula atau sejarahnya ILMCI ini? Silakan Pak. Pertama-tama terima kasih Bang. Kami dari ILMCI I Love My Country Indonesia sangat bersyukur bisa dijadikan sebagai narasumber di sini. Awalnya kami adalah sebenarnya praktisi biasa. Saya dulu mantan dosen Bang, mantan profesor lah. Oke. Dulu saya pernah ngajar S2 S3 gitu. Kemudian seiring jalannya waktu saya ketemu sama mantan almarhum Pak George Toisuta. Oh, George. Ya, mantan Kasat. Iya. Beliau bilang, "Fian, Abang tolong dong, ini kita punya akhlak ini harus ditingkatkan. Tapi kamu harus mulai dari TK, SD, SMP, SMA." Nah, lalu saya pikir waktu saya ngambil S2 saya yang ketiga, S3 saya yang kedua di Filipina, di De La Salle Universitas. Itu di sana untuk ngajar TK itu malah S2 psikologi. Oke. Kalau di Indonesia yang ngajar ya mungkin kopral, mungkin prajurit, brigadir ya. Jadi yang artinya bahwa kualitasnya itu loh tidak standar. Ini masalah besar. Karena pas lagi anak-anak itu zaman keemasannya berpikir, mereka itu yang harus dikasih fondasi yang kuat. Nah, disitulah mulai kita harus beresin akhlak anak bangsa. Setuju tidak setuju kalau sebenarnya umurnya sudah 30 ke atas, 40 ke atas, apalagi udah 50, itu kalau sebenarnya pikiran kita sudah kue apem, ya sudah kue apem. Nggak mungkin kita mau ganti ke kue lapis gitu loh. Susah untuk beresinnya. Yang paling mudah adalah dari anak-anak. Nah, itulah membuat saya tergerak terus ketika Pak almarhum Pak George Toisuta percayakan saya untuk bantu beliau di Rumah Pinter di Cilodong, divisi 1, kemudian di divisi 2, kemudian di Wirabuana, kemudian di Pas Pampres, Kopassus waktu itu. Beliau minta tolong saya untuk bagaimana beresin itu semua Rumah Pinter. Cara ngajar yang efisien, efektif gimana sih? Jadi sewaktu beliau jadi Pangkostrat, saya ditenteng ke sana untuk bagaimana membantu Rumah Pinter. Diresmikan oleh Bu Ani waktu itu dan dijadikan sebagai showcase. Jadi kalau ada tamu negara dari luar negeri selalu dibawa ke situ untuk lihat. Nah, semua ini saya kerjakan pelan-pelan tapi pasti sampai saya kebetulan kami dipercaya oleh banyak lembaga, termasuk di Lemhanas, kemudian termasuk di Kemhan itu dengan Badiklatnya, kemudian Wantanas kami juga pernah jadi staf khusus di sana. Kemudian dan Kodiklat, bagaimana saya jahitin hanjarnya, bahan pelajarannya. Kemudian terakhir juga saya pernah jadi staf khususnya Kabais, Binda Jakarta, lumayan banyak. Termasuk BNPB waktu itu Pak almarhum Doni Monardo. Nah, kami mencoba untuk menyajikan kalau ngajarin anak-anak itu dipencet sama yang namanya prajurit itu seluruh Indonesia sama. Nggak mungkin kalau semuanya satu bahan kita ngajar baris berbaris.
itu yang nyampain beda-beda, itu beda-beda cara lengkapnya. Nah, kami mencoba untuk membuat suatu barometer atau standar yang sama, biar kalau seluruh Indonesia punya Babim Kamtipmas ataupun Babinsa ataupun siapapun yang bergerak, itu tetap mutunya sama, Sabang sampai Merauke. Nah, itulah yang membuat saya selalu ingat pesan dari Pak almarhum Pak George Toisuta. Menarik sekali nih Pak Sofyan. Jadi apa yang Pak Toisuta itu sampaikan kemudian menginspirasi Pak Sofyan untuk menyeragamkan menjadi sebuah modul. Nah, modul-modul ini berapa banyak sudah dari sejak ketemu almarhum? Sampai ini hari kami sudah punya 70.000 episode. Berupa video, berupa animasi, berupa aplikasi yang terbaru, Pipit lah, apa semua kami sudah coba selalu update terus. Nah, dari 70.000 itu plus minus ada tambah lagi 3.000-an itu seputar Pancasila. Nah, dan Pancasila itu semua bahannya juga semua dari lembaga yang memang lembaga pemerintah, kredibel, BPIP, kemudian dari Kemhan, kemudian Dewan Tanas, Lemhanas, itu semua bahannya dari mereka. Jadi 73.000 itu ada terdiri dari Pancasila. Kami punya program dengan KBAIS waktu itu Pak Letjen Rudianto. Itu kami ada satu program temanya adalah membumikan Pancasila. Kemudian kami ada yang namanya 4 konsensus berbangsa bernegara. Kemudian ada Wasbangbelnek, wawasan kebangsaan bela negara. Ada revolusi mental. Kemudian ada lagi national character building. National character building ya. Itu mungkin yang dengan apa tadi Abang katakan. Itu juga itu hasil kerjasama kami dengan Lemhanas, Bang. Baik. Pak Sofyan, ini satu hal yang kemarin Bapak berikan kepada mahasiswa pembekalan untuk terjun dalam kerjasama dan pengabdian masyarakat. Tapi di forum kemarin itu ada sesuatu yang berbeda. Kami memberangkatkan mahasiswa S1 sejumlah 250 personil pagi ini berangkat ke Aceh. Tapi sebelumnya Pak Sofyan sudah memberikan pembekalan menarik buat saya karena pembekalan itu satu untuk jati diri personil Polri yang akan terjun ke wilayah disaster atau bencana, bagaimana treat-treatnya dan lain, bagaimana mekanismenya, bagaimana komunikasinya. Yang juga tidak kalah pentingnya, Pak Sofyan memberikan kepada kita, pada mahasiswa itu bagaimana nanti bersentuhan dengan anak-anak. Mungkin Pak Sofyan bisa menjelaskan bagaimana modul itu bisa diceritakan kepada anak oleh mahasiswa kami, mahasiswa STIK. Siap. Sebenarnya ini adalah program yang kami rancang ini, Bang. Itu adalah bagaimana kami mencoba untuk membuat semua anak bangsa ini punya standar yang sama. Jadi kalau Sabang sampai Merauke itu punya standar yang sama, itu tinggal di pusat, tinggal pencet satu tombol semuanya rapi. Jadi kita udah nggak ketergantungan kepada guru itu sendiri untuk bahan konten itu, Bang. Waktu tahun 2004-2005 ada tsunami, nah, kami juga dipercaya oleh Bank Dunia waktu itu untuk bagaimana membereskan anak-anak pasca tsunami. Nah, di camp-camp pengungsian itu biasanya agak susah anak-anak itu mau belajar karena psikisnya sudah kena, mentalnya sudah kena. Apalagi suasananya tidak mantap, tidak mendukung, mereka tidak mau belajar, tidak bisa masuk itu kota. Nah, bagaimana kami membuat jadi kayak fun teaching, fun learning, semuanya happy, nonton film kartun, tapi belajar sebenarnya, main game tapi berhitung, main game geografi, main game, belajar matematik. Seperti trauma healing, unconsciously tanpa disadari, anak-anak fun tapi juga edukasi berjalan, capacity building berjalan. Karena untuk menuju ke 2045 generasi emas ini, kayaknya bangsa kita perlu menyiapkan benar-benar fondasi ini.
Kalau tidak, bukan tahun emas, tapi tahun cemas nanti. Betul. Apalagi dengan adanya AI sekarang, itu semuanya bisa tergantikan. Betul. Bagi saya ini semua kayak terowongan bunuh diri sekarang di dunia ini. Sekarang AI, sebentar lagi AGI, Artificial Generative Intelligence. more advance. More advanced. Itu sekarang kalau punya AI, kita yang bikin prompt-nya Bang, perintahnya kita. Baik. Yang pencipta itu AI. Tapi nanti kalau sudah AI, dia ciptain sendiri prompt-nya Bang, nggak perlu manusia lagi. Nah, yang paling bahaya ke depannya itu ASI Bang. ASI. Artificial Super Intelligence. Di atasnya AGI. Jadi Betul. AI, AGI, ASI. ASI. Nah, itu lebih bahayanya kenapa? Karena dia bikin prompt, lalu dia ciptain robot yang bisa bikin prompt lagi. Jadi ini dunia ini sekarang akan dilanda suatu lumayan, saya bilang ini krisis lumayan sekali ke depannya. Kalau kita tidak hati-hati mensikapi, karena ke depannya ini kalau sebenarnya anak-anak kita tidak ajarin apa sudut yang beda dengan si AI yang AI bisa lakukan, itu maka kita akan terlindas. Dalam skenario kecemasan masih ada harapan, atau sebaliknya harapan itu memastikan bahwa kecemasan itu bisa terkubur? Tergantung sudut pandang saja. Terkadang kita bisa dari bottom up, terkadang bisa dari top down. Baik. Oke. Nah, saya mungkin tambah sedikit masalah ASI, Bang. Jadi sekarang di dunia, di Cina sama di Amerika, mereka udah sepakat profesornya. Oke. Karena sudah terdeteksi itu yang namanya robot yang mereka ciptakan, AI yang mereka ciptakan sudah menolak perintah. Dan itu hal yang sangat-sangat rumit sekarang. Abang bayangkan kalau mereka sudah menciptakan atau pasukan kamikaze itu drone mati sendiri apa semua, dan mereka tidak mau dengar daripada perintah daripada pencipta, itu akan sangat bahaya. Nah, kembali kepada yang Aceh Bang, mungkin kita lari terlalu jauh. Yang Aceh ini kebetulan pas lagi korban ada bencana, kami pikir bahwa ini hampir sama dengan waktu pasca tsunami. Kami sudah bisa sukses membuat anak itu tidak ketinggalan kelas, enak bermain, enak ini, tetap dia bisa lakukan di paket C atau belajar apa, walaupun tidak ini, hanya nonton-nonton ternyata masuk ke otak mereka. Dan mereka waktu ujian hasilnya luar biasa. Sampai saya ditelepon beberapa anak ucapin terima kasih waktu itu. Itu anak-anak dari Aceh. Ketika peristiwa tsunami, pasca tsunami itu sendiri. Nah, ini 1,5 juta yang kami sudah sumbangkan buat polisi. Sebenarnya sebelumnya itu juga kami waktu zaman Pak Kapolri, Pak Haiti, Badrodin Haiti, kami juga ada sumbangkan 10 juta PIN cerdas anak polisi. Tapi saya tidak terlalu, waktu itu tidak tahu bagaimana kelanjutannya, karena saya setelah sumbang, saya biasanya agak udah tarik diri lagi, saya ke tempat lain lagi untuk bagaimana sumbangkan, karena sampai ini hari IMCI sudah menyumbangkan 280 juta PIN belajar anak-anak. Dan kami siap, diperlukan bangsa ini kami akan siapkan semua secara gratis buat anak-anak, biar semuanya siap standby untuk menyongsong 2045 tahun emas Bang. Nah, ini luar biasa, nanti Pak Sofyan sudah membekali kemarin anak-anak mahasiswa STIK Angkatan 83 itu sebanyak 30.000, kemudian bersamaan dengan Pak Kapolda Aceh, Irjen Pol Dr. Andes Marzuki SHMH juga datang langsung di sini pembekalan, sekaligus diberikan oleh Pak Sofyan 1.200.000 PIN. Nah, ini supaya Pak Sofyan juga terus bisa memantau perkembangannya, pada kesempatan ini tentu akan kita sampaikan kepada Pak Kapolda dan jajaran di Polda Aceh, juga mahasiswa kita yang saat ini telah tiba di Aceh, untuk segera menyampaikan ini kepada anak-anak di Aceh, sehingga itu akan menjadi sebuah pembelajaran nasional di Aceh. Sebelum saya akhiri,
ada yang mungkin perlu disampaikan Pak Sopyan, ini sesuatu yang menarik dan sesuatu yang harus dijaga keberlanjutannya. Siap. Terima kasih Bang. Atas ini mudah-mudahan IMCI bisa berbuat sesuatu yang terbaik buat bangsa. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, bisa membuat kita ini tetap berideologi Pancasila, jangan lupa sama ideologi tunggal kita, dan membimbing anak ke arah yang betul dengan tingkah laku yang betul. Jangan sampai kasus-kasus pemukulan guru lah, inilah, tidak hormat sama orang tua lah, ini semua terjadi di bangsa ini. Mari kita jaga bangsa ini, mari kita jaga orang tua, mari kita jaga semua komponen yang harusnya membuat bangsa ini maju ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sopyan. Ya. Jadi ini nanti bisa disampaikan ke jajaran di Polda Aceh bagaimana mekanisme mendownload modul ini, yang pasti ILMCI dan kita semua tentu berharap bahwa masa depan bangsa ini untuk menuju Indonesia Emas 2045 tergantung pada kita semua. Penyiapan sumber daya manusia menjadi kunci. Apakah generasi mendatang itu generasi yang tumbuh dengan edukasi, atau kita tidak menyiapkan generasi emas Indonesia di 2024. Sekali lagi terima kasih Pak Sopyan. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua bangsa ini, bahwa bangsa ini akan menjadi besar. Siap. Salam hormat, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Siap.